Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Gautari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang energi. Yang pertama yaitu pengertian energi secara umum. Pengertian energi secara umum adalah suatu kerja yang dapat dilakukan oleh gaya tertentu atau biasa disebut gravitasi, elektromagnetik, dan lain-lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bidang fisika energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanika. Jadi kita simpulkan bahwa energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Yang kedua yaitu aliran energi dalam ekosistem dan aliran energi dan materi. Yang pertama kita akan menjelaskan energi dalam ekosistem. Perpindahan materi dan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam proses makan dan dimakan dengan satu arah disebut rantai makanan. Tiap tingkat rantai makanan disebut taraf trofik, tingkat trofik. Rantai makanan dimulai dari organisme autotrof dengan mengubah energi cahaya dari matahari menjadi energi kimia. Energi kimia ini akan diteruskan pada konsumen tingkat pertama atau primer, tingkat kedua atau sekunder, dan seterusnya sampai kelompok organisme pengurai dan dekomposer. Yang kedua yaitu aliran energi dan materi dapat terjadi apabila ada peristiwa makanan dan dimakan antara komponen biotik dan dalam satu ekosistem, yang berarti terjadi perpindahan materi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lainnya. Perpindahan materi zat energi dari makhluk yang satu ke makhluk yang lainnya disebut aliran materi dan energi. Kita dapat lihat contohnya yang di atas, energi dan materi. Materi selanjutnya yaitu dampak penggunaan sumber energi terhadap lingkungan. Yang pertama energi angin, yang kedua energi surya, yang ketiga energi fosil. Kita akan menjelaskan dampak penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu energi angin. Energi angin, pengaruh ekologi yang terjadi dari penggunaan pembangkit tenaga angin adalah terhadap pengaruh populasi burung dan kelawar. Burung dan kelawar dapat terluka atau bahkan mati akibat terbang melewati baling-baling yang sedang berputar. Namun, dampak ini masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kematian burung-burung akibat kendaraan, saluran transmisi listrik, dan aktivitas manusia lainnya yang melibatkan pembakaran bahan bakar fosil. Dalam beberapa studi yang telah dilakukan, adanya pembangkit listrik tenaga angin ini dapat mengganggu migrasi populasi burung dan kelawar. Pembangunan pembangkit angin pada lahan yang bertahan kurang bagus juga dapat menyebabkan rusaknya lahan di daerah tersebut. Kita dapat melihat contohnya pada gambar yang tertera di atas. Yang kedua yaitu energi surya. Salah satu energi terbarukan yang banyak digunakan adalah panel surya. Beberapa dampak negatif dari panel surya yaitu dari bahan panel sendiri yang mengandung bahan kimia berbahaya. Jika limbah panel surya dibuang pada sembarang tempat akan mencemar lingkungan sekitar, bukan hanya dari limbah saja. Kita dapat melihat juga contoh gambar di atas dari dampak negatif panel surya. Yang terakhir yaitu
energi bakar fosil. Energi bakar fosil yang bisa kita gunakan memiliki segudang dampak negatif bagi kelestarian lingkungan. Misalnya, sebut saja populasi, efek gas rumah kaca, hujan asam, hingga pemanasan global. Selain merusak lingkungan, pembakaran energi fosil juga berdampak buruk bagi kesehatan kita. Adapun cara-cara menghemat energi, yang pertama yaitu menggunakan lampu hemat energi. Kita dapat menggunakan lampu di rumah kita yang hemat energi. Yang kedua yaitu mematikan lampu saat sudah dipakai. Ketika kita tidak lagi menggunakan lampu, sebaiknya lampu kita dimatikan agar kita dapat menghemat energi. Yang ketiga yaitu mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari. Pengeringan pakaian menggunakan daya listrik cukup besar loh, karena itu pengeringan pakaian menggunakan daya listrik cukup besar. Akan lebih baik jika kita mengeringkan pakaian secara langsung di bawah sinar matahari. Jika matahari sedang terik, cukup keringkan pakaian dengan mengeringkan pakaian dengan menggunakan tangan, agar selain lebih hemat energi, pakaian juga tidak cepat melar. Pakaian kita juga tidak cepat melar. Yang keempat yaitu menggunakan kulkas dengan freon ramah lingkungan. Nah, sekarang sudah banyak peralatan elektronik yang memakai teknologi ramah lingkungan untuk pengoperasiannya. Sahabat bisa memiliki kulkas ramah lingkungan menggunakan freon ramah lingkungan agar penggunaan lebih hemat energi. Memanfaatkan pencahayaan alami, menggunakan fasilitas transportasi umum dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu energi berkelanjutan. Energi berkelanjutan adalah penyediaan energi yang berkelanjutan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Teknologi yang mempromosikan energi berkelanjutan yang termasuk sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air, yang kedua energi surya, yang ketiga energi angin, yang keempat tenaga ombak, yang kelima energi panas bumi, yang keenam fotosintesis buatan dan tenaga pasang surut, dan juga teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi. Sekian dan inilah materi tentang energi. Sekian dan terima kasih. Bila ada kekurangan